Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Terima kasih untuk sobat-sobat Balamania semuanya yang sudah kembali mengklik channel ini, channel 35 Saputra. Semoga sobat-sobat Balamania semuanya di dalam keadaan sehat-sehat selalu dan tanpa kekurangan satu apapun, serta senantiasa dimurahkan rezekinya. Amin. Oke sob, jadi langsung saja ya ke pokok pembahasannya, sebab ini Bang Put juga sudah tidak sabar ingin segera membahas mengenai hasil race kedua dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup yang dilaksanakan di sirkuit Sachsenring, Jerman, yang mana ini merupakan ronde kelima dari ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup di tahun 2025 ini. Oke sob, pada jalannya balapan kemarin ya di sirkuit Sachsenring, Jerman, di race kedua tidak seperti di race ke-1, balapannya itu di dalam keadaan wet race, track yang basah, namun kali ini balapannya di dalam keadaan track yang kering, dan pasti semuanya ini mengharapkan balapan di track yang kering ya, apalagi pendukung dari pembalap Indonesia Veda Ega Pratama, yang mana kita mengetahui Veda ini akan tampil sangat kompetitif untuk berusaha meraih podium apabila tampil di trek yang kering. Dan inilah harapannya akhirnya terkabulkan, di mana race kedua balapan kali ini dilaksanakan di dalam keadaan yang trek yang kering, yang akhirnya kita melihat kemarin balapannya bisa bangun katakan aduh itu balapan yang cukup gila, sebab banyak sekali pembalap di barisan terdepan. Di rombongan terdepan itu bukan hanya 2, 3 pembalap, 4 pembalap, 5 pembalap, bahkan lebih dari 10 pembalap berada di rombongan terdepan. Hingga akhirnya dari awal jalannya balapan itu ya sob, banyak sekali terjadi adu senggol, sikut-sikutan, bukan sikut-sikutan ya. Kalau sikut-sikutan itu pasti semua pembalap yang melakukan sikut-sikutan sudah kena hukuman dari stewardnya. Tetapi pada balapan kemarin memang terjadi banyak sekali senggolan di awal-awal balapan, dan juga terjadi beberapa insiden karena memang tensi balapannya itu kemarin berjalan sangat tinggi dari awal balapan. Ini juga mungkin karena karakter sirkuit dari Sachsenring sendiri ya sob. Sebab sebelum Red Bull MotoGP Rookie Cup ini dilangsungkan race keduanya ya, sebelumnya itu dilaksanakan juga MotoGP, Moto2 dan juga Moto3. Di situ kita juga melihat bagaimana tensi balapan juga cukup tinggi karena karakter sirkuit dari Sachsenring ini yang cukup banyak yang cukup banyak dengan tikungan rolling speednya, maksud banget ya. Jadi tidak terlalu banyak lurusan yang bisa dilakukan slipstreaming untuk pembalap mengambil keuntungan ya, melakukan slipstreaming hingga bisa mengovertake pembalap di depannya. Tetapi kalau di sirkuit Sachsenring ini peluang dari pembalap tersebut ialah di tikungan. Jadi mereka ini benar-benar harus berani melakukan overtake di tikungan rolling speed, kemudian juga tikungan yang pelan juga ya. Jadi mereka ini tidak terlalu memiliki banyak kesempatan untuk melakukan overtake ketika melakukan slipstreaming di lurusan. Tidak seperti di Mugello Italia kemarin yang lurusannya ini memang cukup panjang sebelum memasuki tikungan pertama ya, hingga di Mugello kemarin itu untuk spot ketika pembalap bisa melakukan overtake setelah di last lapnya ya, setelah bisa melakukan overtake di tikungan ke-1, maka peluang mereka untuk mempertahankan posisi ke-1 itu besar, seperti halnya Veda kemarin di Mugello yang melakukan strategi tersebut ya, yang akhirnya ketika sudah bisa melalui tikungan ke-1 dengan mulus berada di depan, maka Veda cukup bertahan untuk bisa mempertahankan posisinya, yang hingga akhirnya Veda berhasil meraih podium tertinggi, double podium di Mugello Italia kemarin. Dan kali ini di ronde kelima di Sachsenring, Jerman, setelah Veda kecewa ya di race ke-1 tidak berhasil meraih podium, sebab hampir saja berhasil meraih podium ketika memperebutkan podium ketiga ya, sebab balapan kemarin dengan keadaan wet race. Namun beruntungnya bukan beruntung juga ya, sebenarnya ini memang kemampuan Veda ya sob. Jadi Veda ini akhirnya sudah bisa melakukan penyesuaian dengan trek yang basah, yang sebenarnya race ke-1 juga cukup membuat deg-degan, tetapi race kedua ini lebih lagi membuat deg-degan. Nah di race ke-1 itu Veda hanya mampu finish di posisi keempat, dan pembalasannya di race kedua Veda langsung berhasil meraih podium tertinggi. Dengan jalannya balapan dengan tensi yang sangat tinggi, tetapi Veda melakukan strategi yang cukup bijak ya kalau menurut Bang Ud. Strategi yang disampaikan oleh Veda ini ketika dia meraih podium dan diwawancarai di Parc Fermé, setidaknya di sini Bang Ud bisa menyimpulkan ya dengan apa yang disampaikan oleh Veda, memang Veda ini menerapkan strategi yang sangat ciamik. Jadi memang gacor sekali Veda ya sob. Tetapi jangan kita lupakan juga sob, ada pembalap Indonesia lainnya juga, yaitu Muhammad Kiandra Ramadipa. Jadi sebelum Bang Ud bahas lebih lanjut tadi mengenai strategi apa yang diterapkan oleh Veda, kita bahas juga mengenai Ramadipa ya. Sebab Ramadipa juga tampil luar biasa. Mungkin ada sebagian sobat-sobat balapannya yang masih menganggap Ramadipa ini hanya kuat ketika balapan di trek yang basah. Sebab kemarin di European Talent Cup juaranya juga, podiumnya juga di trek yang basah ya. Namun kali ini di
ronde kelima, Ramadipa benar-benar sudah membuktikan bahwa dirinya memang layak untuk diorbitkan ke ajang balapan Eropa. Jadi memang sempat ada keraguan ketika Ramadipa ini diorbitkan ke Eropa untuk menjadi tandem Veda di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan mengikuti ajang balapan European Talent Cup. Namun dengan podium-podium yang sudah diraih oleh Ramadipa, menurut Bang Ud setidaknya ini sudah menepis ya keraguan-keraguan dari beberapa sobat balap mania yang mungkin beranggapan Ramadipa ini belum layak. Nah, Ramadipa sendiri kemarin dari jalannya balapan race kedua juga menunjukkan penampilan yang sangat agresif, yang sangat konsisten, yang sangat luar biasa ya. Sebab dengan tekanan-tekanan pembalap senior, dengan pembalap yang sudah memiliki jam terbang yang cukup banyak di ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup, tetapi Ramadipa tidak kader. Maksudnya tidak kader, mentalnya tidak down ya untuk Ramadipa. Di situ kita melihat bagaimana Ramadipa juga sempat memimpin balapan dan ketika dia di overtake, dirinya juga tidak terlalu ego untuk kembali langsung mengambil lagi posisi terdepan, tetapi Ramadipa ini mengamati yang akhirnya ketika di last lap ini sebenarnya peluang Ramadipa untuk meraih podium juga terbuka lebar seperti hanya Veda di race 1 kemarin. Namun nasibnya seperti Veda ya, yang akhirnya hanya selisih beberapa 0, sekian detik sajalah sob untuk podium di race kedua, yang mana Ramadipa berhasil finish di podium lagi di posisi keempat seperti halnya Veda kemarin di race 1 finish di posisi keempat. Jadi agak sedikit berbeda ya. Kalau kemarin di race ke-1 Ramadipa podium kedua, kemudian Veda finish keempat. Kali ini di race kedua, Veda finish di podium tertinggi dan Ramadipa di posisi keempat. Seandainya saja ya, kemarin itu Ramadipa sudah berhasil meraih podium, tentu saja ini akan menjadi double podium. Tetapi dengan 2 kali penampilan pembalap Indonesia ini yang berjuang untuk meraih podium, double podium untuk Indonesia, ini tentunya menjadi harapan yang sangat besar ya bagi sobat-sobat balap mania dan juga Bang Ud tentunya untuk melihat pembalap Indonesia ini bisa sampai ke jenjang level yang lebih tinggi lagi, ke jenjang yang memang kita inginkan, yaitu di kelas MotoGP, di kelas utamanya. Semoga jalan ini mulus ya untuk pembalap-pembalap Indonesia ini. Oke, kita akan lanjut lagi bahas mengenai strategi dari Veda yang Bang Ud maksudkan tadi, di mana ketika Veda ini diwawancari di Pak Verme, dia mengatakan bahwa saya mencoba melakukan melihat ya, memimpin balapan ketika balapan ini baru saja dimulai untuk membuat gap. Maksud Veda ini seandainya di awal-awal balapan dia bisa membuat gap, tentu dia akan langsung berusaha untuk membuat gap karena dia tahu balapan di sirkuit Sachsenring Jerman ini sangat ketat. Tentu saja dia harus membuat gap dengan pembalap di belakangnya. Setidaknya hanya ada 2 atau 3 pembalap yang mengikuti Veda, sehingga nanti ketika di last lap tidak akan terlalu terjadi banyak baku hantam ya, baku hantam. Maksudnya gini, terlalu banyak senggol-senggolan, sebab dengan karakter motor yang sama tentu saja akan sangat beresiko ya ketika di last lap, apalagi dengan karakteristik pembalap dari Eropa yang cukup agresif. Namun sayangnya di awal-awal balapan tersebut Veda tidak bisa melakukan memimpin balapan ya, hingga akhirnya Veda kembali merubah strateginya dengan cukup mengikuti rombongan terdepan dan tidak melakukan agresivitas yang terlalu berlebihan dengan melakukan mengamankan bannya ya. Maksudnya Veda ini benar-benar memperhitungkan penggunaan bannya, sebab ketika dia sudah tidak bisa memimpin balapan dan menarik beberapa pembalap di depannya, maka hal yang dilakukan oleh Veda pada saat itu adalah ketika balapan ini masih memasuki pertengahan balapan, dia cukup menjaga bannya untuk nantinya di beberapa lap terakhir Veda melakukan serangan untuk bisa berada di posisi terdepan. Dan inilah yang benar dikatakan oleh Veda, ketika memasuki 3 lap terakhir baru dia melakukan attack atau melakukan serangan, karena di situ dia merasa untuk kemampuan motornya dan juga bannya ini sudah maksimal untuk bisa melakukan attack ataupun melakukan serangan dan bisa dipertahankan hingga akhir balapan. Dan alhamdulillah pada balapan kali ini strategi yang diterapkan oleh Veda ini berjalan dengan lancar. Jadi memang Veda ini luar biasa cerdik ya sob. Itulah kenapa kata Bang Un ini memang Veda ini memiliki peluang yang sangat besar untuk sampai ke level Grand Prix. Sebab kebanyakan pembalap itu memang mereka ini tidak bisa menekan ego ya. Seperti yang dikatakan Ramadipa di race ke-1, dia berusaha menekan ego. Tetapi Veda ini sangat cerdik dan bisa menekan egonya. Dan inilah yang harus dimiliki oleh pembalap apabila mereka ingin sampai ke jenjang balapan Grand Prix. Sebab bukan hanya 1-2 balapan yang mereka jalani, sebab mereka akan menjalani banyak balapan. Dan strategi yang harus mereka terapkan itu juga harus berbeda-beda. Oleh karena itu, mereka harus tampil cerdik di setiap balapannya. Tidak langsung mereka ini mengikuti ego dari diri mereka sendiri yang hanya ingin meraih kemenangan di setiap balapannya, tetapi tidak memikirkan bagaimana strategi yang harus diterapkan di race kali ini dan juga race-race selanjutnya. Nah, semoga saja ya
Dengan kecerdikan Veda ini, Veda juga akan sampai ke kelas Grand Prix menjadi pembalap yang kompetitif juga. Bukan hanya sekedar sampai, tetapi juga menjadi pembalap yang kompetitif di ajang balapan Grand Prix. Amin. Oke, jadi untuk race kali ini memang berjalan dengan tensi dengan cukup tinggi ya, di mana Veda berhasil meraih podium dan pada saat balapan yang mengejutkan adalah Hakim Danis, kemudian Uriarte dan juga Morelli ini mereka terjatuh. Yang pertama kali mengejutkan adalah Hakim Danis. Pada akhir pekan ini tampaknya bukan merupakan akhir pekan yang baik untuk Hakim Danis karena dia langsung terjatuh ketika balapan ini baru saja dimulai beberapa lap, beberapa putaran. Dan juga Brian Uriarte ini mereka merupakan pesaing Veda di 3 besar di klasemen sementara ya untuk ajang balapan Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, jadi untuk Veda dan juga Ramadipa tentu saja masih berpeluang, apalagi untuk Veda ya masih berpeluang untuk meraih klasmen akhirnya itu di posisi tertinggi sebab masih tersisa beberapa balapan lagi dan semuanya ini bisa terjadi seperti balapan kali ini ya, di mana Hakim Danis terjatuh yang akhirnya sangat membuka peluang di dalam perebutan poin di klasmen sementara. Dan akhirnya di 2 lap terakhir juga Brian Uriarte juga malah terjatuh. Ketika tensi balapan tinggi, Brian Uriarte ini di 2 lap terakhir ya, ketika memasuki tikungan, dia ini sedikit melebar dan berusaha untuk masuk kembali ke line-nya. Namun Morelli pada saat itu sudah berada di line dari yang Brian Uriarte ini ingin ambil. Yang akhirnya Brian Uriarte menyentuh motor dari Morelli dan mereka berdua langsung terjatuh. Yang menyebabkan Veda bisa melenggang dengan mulus untuk finish di podium tertinggi. Nah, itulah dia sob. Oke, mari kita lihat ya untuk hasil balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup pada ronde kali ini, dimana untuk race ke-1 race kedua yang berhasil meraih podium adalah Veda, posisi keduanya Zen Mitani, ketiganya Yaroslav Karpusin, keempatnya Ramadipa, kelimanya Gonzalez, keenam Carter Thompson, ketujuhnya Pugliese, kedelapannya Bernard Fernandez, kesembilannya Christian Daniel Jr., ke-10-nya Sullivan Monsi, ke-11-nya Guillem Plankes, ke-12-nya Kerr Martinez, ke-13-nya Kiati Saksingapong, ke-14-nya Juren Van Kruten, ke-15-nya Lucas Brown. Nah, untuk hasil ini bisa mau dikatakan pembalap Asia Talent Cup sudah mulai ini ya sob, seperti di pembahasan mau di video sebelumnya ya, mau mengatakan pembalap Asia sudah mulai bisa untuk bisa bersaing di barisan depan dengan pembalap-pembalap Eropa, dan ini dibuktikan di race kedua di mana kita melihat podium ke-1 pembalap jebolan dari Asia Talent Cup Veda, keduanya juga Zen Mitani jebolan dari Asia Talent Cup, keempat Ramadipa juga merupakan pembalap dari Asia Talent Cup. Nah, jadi semoga saja untuk race-race selanjutnya pembalap Asia juga bisa melawan untuk bisa memberikan persaingan, memperebutkan podium dengan pembalap-pembalap Eropa. Nah, dengan hasil akhir ini ya di race kedua, akhirnya untuk klasemen sementaranya di posisi ke-1-nya itu masih Hakim Danis, posisi keduanya Brian Uriarte, dan posisi ketiganya adalah Veda. Nah, itu nanti bisa dilihat ya di sebelah. Bangun akan tampilkan bagaimana hasil di klasemen sementaranya setelah race kedua kemarin di ronde kelima Sachsenring Jerman. Oke sob, jadi mungkin itu saja ya yang dapat Bangun sampaikan pada pembahasan Bangun di video kali ini mengenai hasil race kedua di sirkuit Sachsenring Jerman. Dan untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup di bulan ini sudah selesai ronde kelima, maka akan tampil lagi di bulan depan, di bulan Agustus. Sementara itu 2 minggu lagi Veda masih akan tampil lagi, dan juga Ramadipa ya di ajang balapan Junior GP untuk Veda dan juga European Talent Cup untuk Ramadipa. Semoga saja untuk Veda bisa mendapatkan hasil yang baik seperti hasil balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup, sebab di Junior GP Veda belum mendapatkan hasil yang maksimal, sedangkan untuk Ramadipa sudah berhasil meraih podium di European Talent Cup, dan semoga saja bisa mengulangi hasil tersebut. Oke sob, sampai di sini dulu dari Bang Ud. Semoga apa yang mau sampaikan ini bisa bermanfaat dan juga berguna bagi sobat balamannya semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam menyampaikan Bang Ud di video kali ini, Bang Ud mohon maaf yang sebesar-besarnya, sebab tentu saja sob, Bang Ud adalah tempatnya kesalahan dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata Bang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.